Salam, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini. Rabu, tanggal 11 bulan Maret tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah Karakter Kehidupan Baru. Bapak, Ibu yang terkasih. Pemaparan tentang karakter kehidupan baru berakar pada pengajaran Rasul Paulus dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 12-14 yang menegaskan perubahan hidup orang percaya setelah menerima Kristus. Perubahan ini bukan sekadar perubahan perilaku luar, melainkan transformasi batin yang memengaruhi cara berpikir, bersikap, dan berelasi dengan sesama. Paulus sebelumnya menjelaskan bahwa manusia lama harus ditanggalkan bersama segala kebiasaan dosa yang melekat pada kehidupan lama. Setelah itu, orang percaya dipanggil untuk mengenakan manusia baru yang mencerminkan karakter Kristus. Bahasa yang digunakan Paulus menunjukkan gambaran mengenakan pakaian rohani yang melambangkan identitas baru umat Allah. Kitab Kolose 3 ayat 12 menyatakan, karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Melalui gambaran ini terlihat bahwa kehidupan baru menuntut perubahan karakter yang nyata sebagai bukti hubungan dengan Kristus. Saudara sekalian, penjelasan Paulus mengenai identitas orang percaya sangat erat dengan konsep umat pilihan Allah yang sebelumnya diberikan kepada Israel. Orang yang percaya kepada Kristus digambarkan sebagai umat yang dipilih, dikuduskan, dan dikasihi oleh Allah. Identitas ini bukan hanya status rohani, tetapi panggilan hidup yang harus diwujudkan melalui karakter yang mencerminkan sifat Allah sendiri. Surat Roma 8 ayat 33 menegaskan bahwa umat pilihan adalah mereka yang dibenarkan oleh Allah. Sementara itu Bapa, Ibu. Surat 1 Petrus 2 ayat 9 menambahkan bahwa umat pilihan dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Allah yang ajaib untuk memberitakan perbuatannya yang besar. Artinya saudara, kehidupan orang percaya harus menjadi kesaksian nyata tentang karya keselamatan Allah. Karakter kehidupan baru tidak hanya menunjukkan perubahan moral, tetapi juga menjadi sarana pemberitaan Injil melalui kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, identitas sebagai umat pilihan menuntut tanggung jawab etis dan spiritual yang besar. Bapak, Ibu terkasih, Paulus kemudian memaparkan serangkaian sifat yang harus dikenakan oleh orang percaya sebagai wujud kehidupan baru tersebut. Sifat-sifat ini meliputi belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, kesediaan menanggung satu sama lain, serta pengampunan. Semua karakter ini menggambarkan sikap hati yang telah diperbarui oleh kasih karunia Allah. Kitab Kolose 3 ayat 13 menegaskan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Prinsip pengampunan ini berakar pada pengalaman menerima pengampunan dari Kristus sendiri. Karena Tuhan telah lebih dahulu mengampuni manusia, maka orang percaya dipanggil untuk memperlakukan sesamanya dengan kasih yang sama. Setiap sifat yang disebutkan Paulus sebenarnya mencerminkan
karakter Allah yang dinyatakan melalui kehidupan Yesus. Oleh sebab itu, mengenakan sifat-sifat ini berarti hidup semakin serupa dengan Kristus. Saudara sekalian, di antara semua sifat tersebut, Paulus menempatkan kasih sebagai prinsip tertinggi yang mempersatukan semuanya. Kitab Kolose 3 ayat 14 menegaskan, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih bukan hanya salah satu sifat di antara yang lain, melainkan inti dari seluruh kehidupan Kristen. Kasih menyatukan semua kebajikan rohani sehingga membentuk karakter yang utuh dan seimbang. Surat 1 Yohanes 4 ayat 11 dan 12 menegaskan bahwa karena Allah telah mengasihi kita, maka kita juga harus saling mengasihi. Ketika kasih menjadi dasar kehidupan, hubungan antar manusia dipulihkan dan komunitas iman menjadi tempat yang penuh anugerah. Tanpa kasih, semua kebajikan lainnya kehilangan makna rohaninya. Karena itu, kasih menjadi tanda paling jelas dari kehidupan yang telah diperbarui oleh Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, karakter kehidupan baru juga memiliki dampak nyata terhadap hubungan sosial dan kehidupan komunitas. Ketika orang percaya menunjukkan belas kasihan, kebaikan, dan pengampunan, hubungan yang rusak dapat dipulihkan. Prinsip ini selaras dengan ajaran Yesus dalam Injil Matius 5 ayat 7 yang menyatakan, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Selain itu, Injil Matius 6 ayat 14 menegaskan bahwa pengampunan kepada sesama membuka jalan bagi pengampunan Allah. Dengan demikian, kehidupan yang dipenuhi kasih bukan hanya membawa berkat bagi orang lain, tetapi juga bagi diri sendiri. Sikap seperti ini menciptakan lingkaran kebaikan yang memperkuat relasi dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Karakter Kristiani menjadi kekuatan yang membangun harmoni sosial. Melalui perilaku tersebut, orang percaya memancarkan terang Kristus di tengah dunia. Saudara-saudara terkasih, kesaksian kehidupan yang mencerminkan kasih Kristus juga memiliki pengaruh besar dalam membawa orang lain kepada iman. Pengaruh hidup yang tidak mementingkan diri seringkali lebih kuat daripada argumentasi teologisis yang panjang. Ellen G. White menegaskan bahwa bukti terkuat dari Injil adalah kehidupan seorang pengikut Kristus yang mengasihi dan dikasihi. Ketika orang melihat karakter Kristus dalam kehidupan seseorang, mereka dapat merasakan realitas kasih Allah secara nyata. Kesaksian hidup seperti ini menjadi sarana efektif untuk memperkenalkan Injil kepada dunia. Orang lain dapat melihat bahwa iman Kristen bukan hanya ajaran, tetapi juga pengalaman hidup yang nyata. Dengan demikian, karakter kehidupan baru berfungsi sebagai alat misi yang sangat kuat. Melalui hidup yang dipenuhi kasih, orang percaya memuliakan Allah dan memperluas pengaruh kerajaannya. Bapak Ibu, kesimpulan pelajaran hari ini bahwa karakter kehidupan baru merupakan bukti nyata dari transformasi rohani yang terjadi ketika seseorang hidup di dalam Kristus. Identitas sebagai umat pilihan Allah menuntut perubahan karakter
yang mencerminkan sifat-sifat ilahi, Paulus menegaskan bahwa belas kasihan, kerendahan hati, kesabaran, pengampunan, dan terutama kasih harus menjadi ciri kehidupan orang percaya. Kasih menjadi pengikat utama yang menyempurnakan seluruh kebajikan rohani. Ketika karakter ini diwujudkan, hubungan dengan sesama dipulihkan dan kehidupan komunitas menjadi lebih harmonis. Selain itu, kehidupan yang memancarkan kasih Kristus menjadi kesaksian yang kuat bagi dunia. Oleh sebab itu, setiap orang percaya dipanggil untuk terus mengevaluasi dirinya dan bertanya, apakah hidupnya benar-benar mencerminkan karakter Yesus dalam setiap relasi dan tindakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sampai di sini penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.